Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada hari ini kita akan belajar tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mari kita belajar tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah yang pertama kali menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW setelah Rasulullah wafat. Selanjutnya biografi dari Abu Bakar. Beliau lahir tahun 573 Masehi bertempat di Mekah. Pada zaman jahiliyah, nama Abu Bakar adalah Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam berubah menjadi Abdullah Abu Bakar. Lalu apa sih arti As-Siddiq? As-Siddiq artinya yang membenarkan. Karena Abu Bakar banyak sekali melakukan kebenaran. Dan Abu Bakar merupakan orang yang pertama kali meyakini kebenaran Allah dan Rasulullah. Selanjutnya, proses pemilihan Khalifah Abu Bakar. Ketika berita Rasulullah wafat tersebar, tokoh Ansor dan Muhajirin bermusyawarah untuk memilih kepala negara. Selanjutnya, kaum Muhajirin dan Ansor berdebat karena masing-masing kelompok beranggapan bahwa kelompoknya yang paling pantas menggantikan kepemimpinan Nabi. Kemudian Abu Bakar mengingatkan kaum Ansor tentang hadis Nabi yang mengatakan pemimpin itu dari kaum Quraisy. Oleh sebab itu, beliau mengusulkan Umar bin Khattab, namun Umar menolak dan mengusulkan Abu Bakar. Dan pada akhirnya, Abu Bakarlah yang terpilih menjadi khalifah. Selanjutnya, prestasi-prestasi yang dicapai oleh Abu Bakar selama masa pemerintahan. Pada saat Rasulullah wafat, banyak kaum menyeleweng, dan kini menjadi tugas Abu Bakar untuk memberantasinya. Yang pertama, ada orang-orang murtad yang tersebar di daerah Bahrain, dan yang kedua, kaum yang enggan membayar zakat tersebar di daerah Yaman, Yamamah, dan Oman. Selanjutnya, ada nabi palsu di daerah Yaman, Yamamah, Arabia Selatan, dan Arabia Tengah. Selanjutnya, usaha Abu Bakar terhadap penyelewengan. Yang pertama, bermusyawarah dengan para sahabat. Yang kedua, diputuskan untuk memerangi kaum penyeleweng itu sampai mereka kembali ke jalan yang benar. Yang ketiga, membentuk 11 pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, Amr bin Al-As, Ikrimah bin Abi Jalal, Surahbil bin Hasanah. Perang ini disebut Perang Riddah atau Perang melawan kemurtadan. Dalam Perang Riddah, peperangan terbesar terjadi ketika memerangi Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi, lalu dikalahkan oleh pertempuran Aqrabah yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Selanjutnya, usaha dalam memperluas wilayah. Abu Bakar tidak banyak melakukan perluasan wilayah, akan tetapi beliau dibantu oleh para sahabat sehingga berhasil menaklukkan beberapa wilayah, yaitu yang pertama, menaklukkan Irak di kota Madlor, Ulais, Andar, dan lain-lain oleh Khalid bin Walid. Yang kedua, ada penaklukan Syam. Selanjutnya, pengumpulan Al-Quran pada masa pemerintahan Abu Bakar. Sejarah mencatat Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama mengusung perkumpulan Al-Quran dalam mushaf yang didasari atas usulan Umar bin Khattab dan Zaid bin Thabit yang ditunjuk untuk menulisnya. Dan atas dasar terjadinya perang fisik Yamamah pada tahun 12 Hijriah yang mengakibatkan banyak penghafal Al-Quran terbunuh sebagai syuhada. Apa saja sih yang dapat kita teladani dari sikap Abu Bakar As-Siddiq? Keteladanan dari Abu Bakar As-Siddiq yaitu beliau yang selalu bersikap adil dan suka bermusyawarah, dermawan, penolong bagi kaum tertindas, senantiasa memberikan berita dari Rasulullah. Selanjutnya, rendah hati atau tidak sombong, berhati tenang,
sederhana, dan penyabar. Dan selalu mengajarkan rasa tolong-menolong, kasih mengasihi, dan rasa solidaritas dan toleransi yang tinggi. Mungkin cukup sekian pembahasan dari video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.